Kalau jawabin itu, Bib, apa itu pendapat yang mengatakan bahwa wong di Arab aja yang orang itunya Nabi, tempatnya Nabi aja orang nggak pakai Bismillah, di sini pakai Bismillah. Apa itu gitu? Gimana, Bib? Berarti kalau di Arab ada perampok, berarti di sini juga boleh ngerampok. Ini yang jawab Habib Noval. Pertanyaan-pertanyaan yang panas itu. Ini kadang orang mengaitkan ibadah agama kita Islam ini dengan apa yang terjadi di Arab gitu kan. Jadi nanti kalau suatu saat di Arab terjadi pergolakan, kemudian pemerintahan berganti, kekuasaan di tangan orang-orang yang lain, kemudian orang sholatnya nggak baca Al-Fatihah gitu, apakah itu jadi pedoman umat Islam sedunia? Ya kan, tidak seperti itu. Jadi ukuran benar atau salah itu bukan Mekah atau Madinah. Ukuran benar atau salah adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW serta pendapat para ulama yang mu'tamad, yang bisa diakui kebenarannya. Jadi benar atau salah tidak dikaitkan dengan benda tertentu atau tempat tertentu. Benar atau salah datangnya keputusan itu dari Allah Rabbul Alamin. Kan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang bilang, lah itu di Mekah aja nggak baca basmalah, yang ngomong siapa? Ya, kita kalau pergi umroh itu kita bisa mendengar dengan jelas bahwasannya ketika baca surat Al-Fatihah di situ basmalah dibaca, hanya saja membacanya dengan sir, tidak dengan jahar seperti mazhab Syafi'i, karena mazhab itu beda-beda, aturannya beda-beda. Ada orang yang nanya, loh Rasulnya sama, kok cara sholatnya beda-beda? Jawabannya ya, riwayatnya Rasul pernah sholat begini, Rasul pernah sholat begitu, dan semua sholat Rasul benar, tidak ada yang salah. Jadi kalau kita menyalahkan ajaran mazhab yang lain, entah itu Maliki, Hambali atau Hanafi, sama saja kita dengan menyalahkan Nabi Muhammad SAW, karena semua ajaran imam empat mazhab itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya jika seorang menyalahkan ajaran mazhab Syafi'i, maka sama saja dia menyalahkan cara sholat Nabi Muhammad SAW, karena yang diajarkan Imam Syafi'i adalah cara sholat Nabi Muhammad SAW. Nah, misal ini tadi kan orang yang ngomong nggak pakai ilmu ya, ngomongnya cuma ngomong begini, lah itu di Mekah saja nggak baca basmalah, kok kamu di Indonesia baca basmalah, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Maka saya jawab yang sederhana, di Mekah saja sholat tarawihnya 20 rakaat, kamu kok 8 saja. Ya, di Mekah itu azan Jumat 2 kali, kamu azan kok cuma satu kali. Di Mekah itu ada bid'ah yang namanya tidak dijalankan oleh Rasulullah SAW, betul-betul bid'ah gitu ya. Yaitu ketika tarawih terjadi 2 sholat malam dalam satu malam. Setelah sholat tarawih selesai, itu nanti malam bangun lagi ngajak orang-orang sholatul lail, yuk sholat malam bareng-bareng gitu kan. Nabi tidak pernah mencontohkan tarawih kemudian setelah itu manggil orang untuk sholat malam. Ini juga sebuah bid'ah. Tentunya ini bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, karena upaya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lari dulu. Sebentar, beliau yang memulai, biar beliau yang mengakhiri. Ya kan, engkau yang memulai, harus engkau yang mengakhiri. Saya tadi nyelesain buku sebentar, Bib, sabar, Bib. Enggak kemana-mana, di sini ngajar, di sana juga ngajar. Yang nunggu pahalanya semakin banyak. Kanjeng Nabi SAW ketika terima tamu, sampai yang nunggu sholat di masjid ketiduran sama Nabi, ya disuruh nunggu, karena melayani tamu itu pahalanya luar biasa. Yang di sini yang belajar, di sana juga mau belajar. Yang belajar di sana biar nunggu karena lagi melayani yang belajar di sini. Gitu aja kok. Sudah ada yang melayani di sini. Lain. Jadi begitu. Tidak bisa, alasannya tidak bisa karena kebiasaan yang terjadi di Mekah. Jawaban saya yang kedua, itu Mekah sekarang, Madinah sekarang. 150 tahun yang lalu enggak begitu. 150 tahun yang lalu sholatnya ya pakai bismillah. 150 tahun yang lalu yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW itu pakai sholawatan model apapun yang enggak jadi masalah. 100 tahun yang lalu ya ziarah kubur seperti cara-cara kita di Indonesia, no problem.
Karena 150 tahun yang sebelumnya pemerintahan itu dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, ya bukan akidah yang lain, madhabnya ada 4, semua dijalankan di sana. Jadi nggak bisa diukur dengan yang sekarang. Dulu bagaimana? 1300 tahun sebelumnya sama dengan di Indonesia. Ya. Nah terus sekarang kok beda? Ya tanya aja sama sejarahnya bagaimana. Jangan nanya sama saya. Kalau saya tidak mau berpegang kepada yang sekarang dan yang dulu, tapi berpegang bagaimana Allah, Rasulullah dan para ulama. Karena ilmu ukurannya adalah Allah, Rasulullah dan para ulama. Karena ulama inilah yang menjadi pewaris Nabi dalam menjelaskan ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat.